warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirris sari bi sirril asma'i was sifati. Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa duduk dalam satu majelis, diberikan kesehatan zahir batin untuk mendengarkan uraian ilmu Allah dalam rangka untuk menyempurnakan amal ibadah kita kepada Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan ini tentu kita masih ingat bahwa kita masih berada dalam bulan Rabiul Awal, yaitu bulan kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu marilah kita kembali memupuk hati kita agar semakin rindu dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnah beliau. Salah satunya adalah dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memperbanyak salawat di bulan kelahiran beliau ini. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan mudah-mudahan pula salawat yang kita baca itu pada akhirnya hidup dalam diri kita dan dalam kehidupan kita. Karena memang Bapak Ibu, bahwa salawat yang banyak itu bukan pada angka. Sebab kalau salawat itu dihitung banyaknya pada angka, ketika saya mengatakan banyaknya salawat itu adalah 1000, maka ibu-ibu akan mengatakan 2000 itu lebih banyak. Ketika ibu-ibu mengatakan 5000 itu banyak, tapi bapak-bapak mengatakan 5000 itu tidak banyak, yang banyak itu adalah 10.000. Maka itu hitungan angka, itu tidak ada habisnya. Maka itu para ulama menyebutkan bahwa salawat yang banyak itu adalah salawat yang sudah hidup dalam dirinya dan kehidupannya. Apa tandanya? Tandanya adalah bahwa dirinya itu, lidahnya itu spontanitas dalam berbicara, spontanitas berselawat, melihat apa saja berselawat, mendengar apa saja di lidahnya, tidak pernah lepas daripada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tanpa perlu lagi mengingat angkanya. Maka itulah sebenarnya rahasia salawat yang banyak tersebut. Maka mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang hidup salawat itu dalam diri kita dan kehidupan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk dalam majelis ini adalah ingin menyempurnakan ibadah kita itu zahir batin. Tak perlu pakai dalil, diri kita ini sudah menjadi dalil bahwa kita ini adalah insan, bahwa insan itu ada jasad dan ada ruh. Maka ketika insan itu ada jasad dan ada ruh, maka wajib jasadnya itu bersih, ruhnya itu wajib suci.
Kenapa? Karena pertama, ruh yang suci, jasad yang bersih itu adalah jalan pulang untuk sampai kepada Allah. Dan pulang kepada Allah itu bukan ketika kita mati, tetapi selagi masih hidup. Ingat ini Bapak Ibu, bahwa kembali kepada Allah itu bukan nanti setelah mati, tapi selagi kita masih hidup. Maka keluarlah salah satu kalam daripada Rasulullah SAW, "Mutu qabla an tamutu," matikan diri kamu sebelum kamu mati. Itu yang pertama. Bapak Ibu sudah paham, karena kita ngajinya sudah setahun lebih. Batang tubuh kita itu harus bersih. Maka untuk bersih, dia mesti diikat dengan syariat. Syariat itu fikih di dalamnya. Ruh kita itu wajib suci. Maka untuk suci itu dia mesti diikat dengan hakikat. Hakikat itu tauhid dan tasawuf di dalamnya. Maka itu antara fikih, tauhid dengan tasawuf tidak bisa dipisah. Setiap orang yang mengaku sebagai Islam, maka 3 bidang ilmu ini wajib dia pelajari. Kalau tidak dia pelajari, maka berdosalah dirinya. Ibu-ibu perlu kuliah, lalu di kuliah ada mata kuliah psikologi, tidak ikut mata kuliah psikologi tidak dosa. Tapi ketika ibu-ibu tidak mempelajari tentang fikih, tauhid dan tasawuf atau syariat dengan hakikat, maka berdosalah kita seumur hidup. Kenapa? Karena yang pertama, kita kehilangan jalan pulang untuk sampai kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa mesti wajib bersih zahir batin? Karena ketika bersih zahir, suci batin, maka saat itu kita sedang meniti makrifat kepada Allah. Jadi kita mengaji begini Bapak Ibu, beriringan antara fikih, tauhid dan tasawuf atau syariat dengan hakikat. Sebenarnya Bapak Ibu sedang meniti makrifat kepada Allah atau mengenal kepada Allah tersebut. Mudah-mudahan nanti kalau Allah izinkan Bapak Ibu, maka sampailah kita kepada yang punya nama Allah tersebut. Saya sering sebutkan kepada Bapak Ibu, saya bilang kitab itu asma, nama, mana orangnya, ini orangnya. Saya sebutkan juga songkok, peci, saya tulis di papan tulis peci, maka peci itu adalah asma, mana orangnya, yang saya pakai ini orangnya. Saya tulis nama saya di papan tulis Sabri Saleh Anwar. Ibu-ibu, bapak-bapak tanya dengan nama tersebut yang ada di papan tulis tersebut, apakah dia bisa jawab? Dia tidak bisa jawab. Kenapa? Karena dia asma, nama. Maka yang bisa menjawab itu yang punya nama Sabri. Mana orangnya? Ini orangnya.